Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Zairus Nasution dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2023. Di sini saya ingin menyelesaikan UTS atau ujian tengah semester dalam mata kuliah PKD atau pengelolaan kelas digital. Nah, di sini ada dua dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Amr Santosa, ST MPD, dan Bapak Yogi Erdianto, SPD MPD. Di sini ada soal yaitu studi kasus di mana seorang dosen bernama Bu Randi mengampu mata kuliah strategi pembelajaran abad 21 untuk mahasiswa semester 4 di Universitas Cendekia. Pada awal semester, Bu Rani berencana mengubah metode pembelajaran konvensional menjadi kelas digital berbasis LMS atau Learning Management System seperti Google Classroom atau Moodle. Namun, setelah 3 minggu berjalan, Bu Rani menghadapi beberapa kendala, di mana kendala itu adalah sebagian mahasiswa belum aktif mengakses LMS dan masih mengirim tugas lewat WhatsApp. Selanjutnya, ada komunikasi di forum diskusi LMS tidak berjalan karena mahasiswa cenderung pasif. Yang ketiga, yaitu penilaian tugas digital memakan waktu lama karena format file mahasiswa beragam, ada yang PDF, Word, ataupun gambar. Nah, yang terakhir yaitu beberapa mahasiswa mengeluh bahwa koneksi internet menjadi hambatan untuk mengikuti perkuliahan sinkron. Sebagai calon pendidik atau manajer kelas digital, kamu diminta menganalisis dan memberikan solusi terhadap situasi tersebut. Nah, di sini tugasnya yaitu identifikasi masalah utama dalam kasus tersebut dan jelaskan penyebabnya berdasarkan teori pengelolaan kelas digital. Selanjutnya ada rancang strategi pengelolaan kelas digital yang efektif untuk mengatasi masalah pada poin satu dan sebutkan alat digital atau platform yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu jelaskan peran dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan ekosistem kelas digital yang aktif dan inklusif. Jadi di sini yaitu jawaban yang pertama yaitu identifikasi. Nah, masalah utamanya kan adalah rendahnya partisipasi mahasiswa terhadap LMS itu, banyak yang belum masuk. Jadi kita harus membuat forum diskusi pasif, yaitu yang mahasiswa belum terbiasa berdiskusi secara daring. Jadi kita bisa berdiskusi dalam hal itu. Tidak ada pemicu diskusi yang menarik atau relevan, kurangnya modernisasi dan intervensi dosen untuk memancing partisipasi. Itu penyebab-penyebabnya. Nah, selanjutnya alat yang akan digunakan yaitu meningkatkan partisipasi LMS seperti Google Classroom, model-model dan model. Nah, strateginya yaitu adakan sesi orientasi LMS di awal semester dan buat tutorial video cara penggunaannya. Nah, kita juga bisa mengaktifkan forum diskusi pada LMS yang kita pakai, seperti Google Classroom kan. Strateginya yaitu kita bisa membuat pertanyaan yang memantik berbasis studi kasus atau opini dan beri poin partisipasi pada LMS tersebut, yang mengisi LMS tersebut. Jadi, nah selanjutnya kita bisa menyeragamkan format tugas, di mana kita tetapkan format yaitu seperti PDF, satu PDF, PDF semua, satu Word, Word semua gitu. Nah, kita juga harus mengatasi hambatan koneksi. Jadi kita harus mengkombinasikan pembelajaran sinkron dan asinkron, rekam sesi Zoom dan unggah ke LMS. Jadi kita bisa merekam ataupun dari murid sendiri, apakah memang mereka masuk atau tidak bisa kita gunakan di LMS tersebut. Yang ketiga, yaitu tugasnya, yaitu peran dosen dan mahasiswa dalam ekosistem kelas digital. Jadi peran dosen itu adalah mungkin bisa dibilang fasilitator, menyediakan materi dan aktivitas yang relevan dan menarik kepada para siswa-siswa tersebut. Dan dosen juga bisa menjadi moderator
yang mengelola diskusi, memberi umpan balik, dan mendorong partisipasi para mahasiswa-mahasiswa tersebut. Dosen juga bisa menjadi desainer yang merancang pengalaman belajar digital yang inklusif dan adaptif, tergantung pada LMS yang kita pakai. Mungkin seperti Google Classroom, kita buat soal yang menarik begitu, biar ekosistemnya terjalan. Nah, ini juga ada peran mahasiswa, di mana peran mahasiswa ini kita harus menjadi partisipan aktif yang terlibat dalam forum, tugas, dan refleksi pembelajaran. Kita juga, para mahasiswa, bisa menjadi pembelajar mandiri yang mengakses materi secara asinkron dan mengelola waktu belajar. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi kolaborator yang berkontribusi dalam diskusi dan kerja kelompok daring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya saya ulangi, perkenalkan nama saya Nabil Zaid Nasution. Di sini inilah hasil dari tes yang saya dapat dan dari analisa-analisa yang saya dapat untuk studi kasus di atas. Baik, terima kasih. NIM saya 0806 1212 82 32 80 15 atau 06 1212 82 32 80 15 itu yang benar. Baik, saya dari kelas PTMA. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.